Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mencurahkan sepatah dua kata ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi bahan renungan atau nasihat untuk kehidupan sehari-hari, terutama kepada saya sendiri dan umumnya kepada sahabat cinta Islami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas mengenai jenazah berubah akibat membaca 100 kali selawat sebelum tidur. Sahabat yang beriman, kisah nyata sebelum tidur senantiasa membaca 100 kali selawat. Hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Selawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini nampak jelas bahwasanya hakikat selawat bukan hanya sekedar menyandungkan kepada baginda Nabi akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Khalik sebagai Raja semesta alam. Sehingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasihnya yang tak lain Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi seperti firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah-kisah menunjukkan mengenai faedah dan berbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar berselawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Sahabat yang beriman, melantunkan selawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengandung hikmah-hikmah tersendiri yang bahkan tak mampu dijangkau nalar, sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah. Al-Kisah seorang ulama zuhud yang bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak. Saat beliau keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji, di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan selawat yang disenandungkannya. Demikian juga tatkala di Mina dan Padang Arafah, Abdullah menepati pemuda itu masih asyik dalam lantunan selawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut. Setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak malah memperbanyak salat dan doa? Padahal itu yang lebih dituntut, sedangkan semenjak tadi hanya asyik berselawat saja. Saya memiliki satu alasan tersendiri mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan selawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurazan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia menghembus nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada. Dan malangnya, apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya tertukar menjadi himar atau keledai. Bagaimana saya memberitahu kepada orang-orang Ikhwal meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termerung di sisi mayat ayah saya dan kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab bagaimana saya tidak bersedih, sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi. Lanjutnya pemuda itu.
Kemudian beliau mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah seperti sedia kala. Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu benderang memecahkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. Dia pun menjawab, "Saya yang terpilih, yaitu Muhammad." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahu saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." Beliau menjawab, "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia, tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga ayahmu termasuk orang yang gemar berselawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepadaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada ayahmu. Dan demikian aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Sahabat cinta Islami yang dirahmati Allah, semoga kisah di atas bisa diambil pelajaran dan bermanfaat untuk penonton semua, yakni senantiasa membaca selawat bisa memberikan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Inilah penjelasan mengenai jenazah berubah akibat membaca 100 kali selawat sebelum tidur. Semoga dengan pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.